Di sebuah desa, Nak, kamu yakin apa nak mau pergi merantau? Bu ya kamu pikir-pikir dulu lagi. Kerja di kota itu bukan sesuatu yang mudah loh. Bu, aku itu udah yakin banget. Dan ibu tuh ya jangan ngeraguin aku dong. Walaupun kerja di kota itu susah, tapi aku itu orangnya pekerja keras dan juga pintar. Pasti bisa. Duh Jana, tapi di kota itu keras. Apalagi kamu itu kan cewek. Ibu takut nak kamu kenapa-napa. Bu, tenang aja. Aku tuh nggak bakal kenapa-napa. Walaupun aku cewek, tapi kan aku udah besar, Bu. Aku bisa jaga diri. Dan ibu tuh ya jangan menghambat aku untuk berproses dong. Aku tuh ya Bu, pengen bisa sukses dan punya banyak uang supaya aku bisa pamer. Astagfirullah nak, kamu ndak boleh niat kayak begitu. Ndak baik loh nak, kamu mencari kerja dengan niat mau pamer. Suka-suka aku lah Bu, hidup-hidup aku. Kok ibu banyak banget ngatur sih? Kok kamu ngomongnya begitu sih nak? Ibu ini kan ibu kamu yang sudah melahirkan dan membesarkan kamu. Jadi ya ibu punya hak dong untuk ngatur kamu. Apalagi kan ibu ngaturnya untuk kebaikan. Halah omong kosong. Bilang aja Bu, ibu itu gak ikhlas kan udah ngelahirin dan ngebesarin aku selama ini. Gak gitu nak. Duh ya ampun, kamu kok bisa sih berpikiran seperti itu? Kalau ibu ndak ikhlas ngelahirin dan membesarkan kamu, gak mungkin nak kamu bisa sebesar ini sekarang. Udahlah Bu, gak usah alasan lagi. Sebenarnya ibu juga seneng kan kalau aku tuh pergi merantau. Ibu aja pura-pura sedih. Dalam hati ibu seneng banget karena beban ibu sekarang udah gak ada. Aku tuh beban kan buat ibu. Cukup ya nak, kamu ini kok keterlaluan banget sih ngomongnya. Ibu itu ndak pernah loh nak menganggap kamu sebagai beban. Kamu itu kan anak ibu. Ibu sama sekali nggak seneng nak kamu pergi merantau. Ibu sedih, ibu takut kamu kenapa-napa. Udahlah Bu, nggak usah bohong lagi. Aku tuh ya pernah dengar pembicaraan ibu sama bibi pas itu. Kalian ngomongin aku beban kan? Duh Jana, itu ndak seperti yang kamu pikirkan. Yang ngomong beban itu cuma bibi kamu. Ibu loh ndak ngomong itu sama sekali. Sama aja lah Bu, itu bikin aku sakit hati tahu nggak dengernya. Udahlah, kalau gitu aku mau langsung pergi. Nanti aku telat lagi naik busnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh ya ampun nak, kok kamu tega banget sih pergi merantau dengan keadaan masih bertengkar sama ibu. setelah menempuh perjalanan yang lama, Vida pun akhirnya sampai di sebuah kota. Akhirnya sampai juga aku di kota. Wah, ternyata kota itu emang besar ya. Mana banyak gedung-gedung tinggi lagi. Dan untung aja, pas banget loh. Di depan sana ada kos-kosan yang lagi kosong. Kalau gitu aku langsung ke sana aja deh. Permisi Pak, apa benar ini kos-kosannya ada yang lagi kosong? Iya Mbak, bener banget. Mbaknya itu mau ngekos di sini kah? Iya Pak, benar. Dan untuk bayar kos-kosannya sebulan nggak mahal kan ya Pak? Tenang aja Mbak, kos-kosan saya itu murah loh bayarannya dibanding sama kos-kosan yang lain yang ada di kota ini. Kalau Mbak itu nggak percaya ya Mbak bisa coba cari tahu aja. Tenang aja Pak, saya percaya kok. Ya udah deh, saya mau ngekos di sini. Nah ini Pak, saya bayar untuk sebulan dulu. Oh alah, ya Mbak. Ngomong-ngomong, Mbak ini dari kampung mana kah yang baru datang ke kota ini? Iya Pak, bener banget. Kok Bapak bisa tahu sih saya itu dari kampung? Jangan-jangan karena penampilan saya ini terlalu kampungan ya Pak? Enggak kok, saya itu kan cuma nebak-nebak aja. Tampilan Mbaknya itu kan nggak terlalu kampungan kok. Cuma ya memang masih sedikit kelihatan dari kampung gitu. Syukurlah kalau nggak terlalu kampungan. Oh iya, kenalin Pak, nama saya Vida. Kalau nama Bapak siapa? Oh alah, ya Mbak Vida. Kalau nama saya itu Pak Darman. Panggil saja saya Pak Darman ya. Oke deh Pak Darman, kalau gitu boleh kan saya minta kunci kos-kosannya. Saya mau istirahat dulu nih, capek naik bus seharian. Walah, ya Mbak Vida. Ini kuncinya. Vida pun lalu masuk ke kos-kosan dan beristirahat. Alhamdulillah, akhirnya aku bisa istirahat juga. Badanku rasanya pegel-pegel banget seharian naik bus. Ternyata kalau dari desa ke kota itu jauh banget ya. Tapi untung aja aku udah sampai sekarang. Duh ya ampun, ini ibu dari tadi ngapain sih? Nyepam chat dan juga telepon. Males banget deh. Udahlah, mending aku balas lewat chat aja. Oh iya, aku mau telepon si Dini dulu deh.
Dia kan kalau nggak salah udah merantau di kota ini juga lumayan lama. Jadi bisa lah aku minta bantuan sama dia buat nyariin kerjaan. Ya udah deh, langsung aku telepon aja. Semoga aja langsung diangkat sama dia. Mantap nih, langsung diangkat. Halo, assalamualaikum Dini. Aku Vida. Waalaikumsalam Vida. Ada apa nih? Tumben banget kamu nelpon aku. Iya nih Din, aku baru aja sampai di kota. Aku boleh minta tolong nggak cariin aku kerjaan? Kamu kan udah lama tuh merantau di kota ini. Kamu kan pasti udah banyak punya relasi gitu. Duh ya ampun, maaf banget ya Vida. Aku lagi nggak bisa bantuin kamu nyari kerja. Loh emangnya kenapa? Kamu kok tega banget sih? Nggak mau nyariin kerjaan buat teman kamu sendiri. Kamu nggak inget apa? Dulu loh aku suka bantuin kamu. Ya ampun, aku bukannya nggak mau. Cuman sekarang aku tuh lagi ada masalah. Dan takutnya ntar kalau aku nyariin kamu kerjaan, kamu juga kena masalah. Yang ada kamu itu nanti nggak bakal dapat kerjaan. Walah, jadi gitu tuh alasannya. Tapi emangnya kamu ada masalah apa sih? Bukannya kamu itu lancar-lancar aja ya kerja di kota? Orang kemarin aja pas di desa, ibu kamu bilang sama ibu aku kalau kerjaan kamu itu lancar, bahkan sering dapat bonus. Ya, intinya aku ada masalah aja gitu sama pekerjaan aku. Cuma aku tuh harus bohong sama orang tua aku. Soalnya aku nggak tega ngomong sama mereka kalau aku lagi ada masalah. Takutnya nanti mereka malah kepikiran. Ya ampun Din, bisa-bisanya sih kamu bohong sama orang tua kamu sendiri. Kan seharusnya kamu tuh jujur aja gitu. Siapa tahu orang tua kamu bisa bantuin. Vida, kamu tuh jangan terlalu ikut campur ya sama urusan aku. Aku itu mau selesain masalahku dulu. Nanti kalau misalnya masalah aku udah selesai, aku bakal bantuin deh nyariin kamu kerjaan. Ya udah ya, aku tutup dulu teleponnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun, ini orang sensi banget sih. Padahal kan aku nggak berniat untuk mencampuri urusan dia, cuma ngasih saran doang. Dianya malah baper. Tapi ya udahlah, daripada aku mikirin hal yang nggak penting kayak gitu, mending aku istirahat aja deh, supaya besok aku bisa semangat kerja. Maksudnya semangat nyari kerja. Keesokan harinya Vida pun mencoba mencari pekerjaan di kota, namun ia malah terus-terusan ditolak. Gila ya, ternyata nyari kerjaan di kota itu susah banget. Dan aku nggak nyangka loh, ternyata good looking itu adalah salah satu kriteria untuk bisa diterima kerja. Ya ampun, nasib wanita yang nggak good looking kayak aku bisa apa coba? Ada-ada aja. Nyeleneh banget sih kriteria pekerjaan di kota. Dan pada akhirnya aku balik ke kosan tanpa bisa dapat kerjaan. Padahal kan aku udah nyari seharian. Loh Vida, kamu udah balik lagi toh dari nyari kerja? Pak Darman, iya nih Pak, saya tuh udah nyari kerjaan ya Pak seharian ini, tapi nggak dapet. Dan saya tuh heran loh Pak, kriteria pekerjaan di kota ini tuh banyak dan bikin pusing. Sabar ya, nyari kerja di kota itu tuh emang susah banget. Dan sesuai dengan yang kamu bilang, kriterianya itu terlalu banyak dan bikin pusing. Iya Pak, ini saya mencoba untuk sabar kok. Tapi saya masih nggak nyangka banget, ternyata nyari kerja di kota itu sesusah ini. Betul, tapi kamu itu jangan patah semangat dong. Ini kan baru hari-hari pertama kamu nyari kerja. Siapa tahu besok-besok kan kamu itu bisa langsung dapat pekerjaan. Aman Pak, saya nggak akan patah semangat kok. Cuma ya lemes aja, hehehe. Semoga aja ya Pak, besok-besok saya tuh beneran bisa dapat kerjaan. Semoga aja ya. Intinya kamu tuh jangan menyerah, terus berusaha ya. Ntar kalau kamu itu nyerah, yang ada kamu itu nggak bakal dapat pekerjaan di kota ini lagi. Iya Pak Darman, siap-siap. Makasih loh atas nasihat dan juga udah disemangatin. Saya jadi berenergi lagi untuk mencoba dan berusaha lagi. Pak, kalau gitu saya mau ngangkat telepon dari ibu saya dulu ya. Walah, iya ya Vida. Halo, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Akhirnya nak, kamu angkat juga telepon dari ibu. Ibu tuh ngapain sih dari kemarin spam chat dan juga telepon terus? Kan aku udah bales chat Bu. Iya nak, tapi ibu khawatir. Oh iya, ngomong-ngomong gimana? Hari ini kamu sudah dapat pekerjaan atau belum di kota? Belum Bu, ternyata nyari kerjaan di kota itu susah banget. Aku loh udah nyari kerja seharian muter-muter tapi gak dapet-dapet. Tuh kan nak, apa kata ibu? Udah toh, mending kamu tuh balik ke desa aja. Gak usah kerja di kota nak. Ibu khawatir loh kamu kenapa-napa. Loh, ibu kok malah nyuruh aku balik ke desa sih? Kan aku udah terlanjur di kota Bu. Ibu nih bukannya nyemangatin aku juga.
Gini nak, soalnya ibu itu ngerasa nggak srek kamu kerja di kota. Udah toh, di desa aja kita ngurus sawah bareng-bareng. Bu, sawah sepetak itu nggak akan bisa buat aku mencapai impian aku menjadi orang kaya raya yang bisa pamer. Bisa nak, kalau kita berusaha bareng-bareng pasti bisa. Nggak bisa lah bu, lagian ya di desa itu aku nggak bisa berkembang. Udahlah, pokoknya aku itu bakal terus nyari kerja di kota sampai dapat. Dan aku bakal buktiin ke ibu kalau aku bisa dapat kerjaan di kota dan sukses punya banyak uang. Sudahlah nak, ibu mohon kamu balik ke desa aja ya. Ibu benar-benar khawatir kamu di kota sendirian. Ibu janji bakal bantuin kamu supaya bisa sukses dan punya banyak uang. Tapi kamu balik ke desa ya nak. Ibu kok maksa banget sih, aku kan udah bilang gak mau bu. Dan ibu tuh ya gak usah berlebihan deh khawatirnya. Orang si Dini juga merantau kan di kota ini. Orang tuanya gak berlebihan deh khawatirnya kayak ibu. Ya kan kalau si Dini itu di kota punya saudara yang bisa jagain dia. Sedangkan kita loh gak punya saudara sama sekali di kota. Bu, aku itu bisa jaga diri sendiri. Yaudah ya aku patiin dulu teleponnya. Aku mau istirahat soalnya capek banget nih bu. Abis nyari kerjaan seharian. Assalamualaikum. Sejak saat itu Vida pun terus-terusan mencoba untuk mencari pekerjaan di kota, namun ia tak kunjung mendapat pekerjaan. Vida. Iya Pak Darman, ada apa ya? Kamu nih lupa atau gimana sih Vida? Hari ini kan jadwal kamu itu bayar uang kos-kosan. Duh, maaf banget ya Pak Darman. Saya belum ada uang untuk bayar kos-kosan. Karena sampai saat ini saya tuh belum dapat kerjaan. Ya ampun kamu nih, kalau gitu kapan kamu itu bayarnya? Walaupun kamu itu belum dapat pekerjaan, setidaknya kan kamu itu bisa minta kiriman sama ibu kamu. Gak bisa Pak, ibu saya juga di rumah, ekonominya lagi sulit. Duh, terus gimana? Saya itu nggak bisa loh ngebiarin kamu itu tinggal di kos-kosan saya, tapi kamu itu nggak bisa bayar. Pak, saya tuh pasti bayar kok. Kalau saya udah dapat pekerjaan, cuma saya tuh minta Bapak itu memberikan tambahan waktu untuk saya bisa bayar kos-kosannya. Ya sudah, kalau begitu saya tuh kasih kamu tambahan waktu seminggu ya. Kalau dalam waktu seminggu ini kamu itu nggak bisa bayar juga, kamu harus angkat kaki dari kos-kosan saya. Alhamdulillah, makasih ya Pak. Tenang aja Pak, dalam waktu seminggu saya usahakan untuk bisa dapat kerjaan dan bisa membayar uang kos-kosan. Iya, saya itu baru ingat di rumah saya tuh lagi butuh tukang kebun tuh. Kamu mau nggak jadi tukang kebun di rumah saya? Ya ampun, Pak Darman ini nggak kira-kira banget sih. Masa iya nawarin pekerjaan tukang kebun ke aku? Tapi aku lagi butuh banget kerjaan untuk bisa bayar uang kos-kosan. Apa aku terima dulu aja ya? Setelah itu aku bakal nyambi cari pekerjaan lain. Vida, jangan malah ngelamun. Kamu itu mau nggak? Kerjaan nggak berat kok, cuman ngurusin taman yang ada di rumah saya aja. Iya ya Pak, saya mau. Baguslah kalau kamu itu mau. Nanti ketika gajian saya potong ya untuk bayar kos-kosan kamu. Tapi kamu ini bisa kan jadi tukang kebun dan ngurus tanaman? Tenang aja Pak, saya bisa kok. Ya sudah, berarti besok kamu itu bisa langsung kerja jadi tukang kebun di rumah saya. Kamu tahu kan rumah saya nggak begitu jauh kok dari sini. Iya ya Pak, siap. Sejak saat itu Vida pun bekerja menjadi tukang kebun di rumah Pak Darman. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga kerjaan aku jadi tukang kebun di rumah Pak Darman hari ini. Kalau gitu aku langsung balik ke kosan deh terus istirahat. Ya ampun, tapi kan aku juga harus nyari kerjaan lain. Karena kan gak mungkin aku terus-terusan jadi tukang kebun di rumah Pak Darman. Tapi kenapa ya aku sampai sekarang belum bisa dapat kerjaan lain. Selalu aja ditolak, gak pernah keterima. Ini lagi, ibu nelpon aku selalu aja di waktu yang gak tepat. Tapi kalau gak aku angkat, ibu nih bakal nyepam terus nih. Gak tahan aku. Yaudahlah angkat aja. Halo, assalamualaikum bu. Bu, ibu tuh bisa gak sih jangan kerjaannya tuh nelponin aku terus. Ganggu aku kerja tahu nggak? Waalaikumsalam. Nak, kamu udah dapat kerjaan apa? Kamu kerja apa nak? Duh, nggak mungkin kan aku bilang sama ibu kalau aku ini cuman kerja sebagai tukang kebun di rumah Pak Darman. Yang ada ntar ibu malah makin nyuruh aku pulang ke desa lagi. Loh nak, kamu kok malah diem aja sih? Jangan-jangan ini teleponnya keputus lagi. Enggak kok bu, ini teleponnya nggak keputus. Aku tuh sekarang kerja jadi sekretaris kantor gitu bu di suatu perusahaan. Masya Allah nak, ibu seneng banget dengernya. Pasti gajinya juga besar banget ya nak. Ya iyalah bu, secara kan aku itu sekretaris di kantor perusahaan yang sangat besar di kota ini. Alhamdulillah nak,
akhirnya kamu bisa juga mendapatkan pekerjaan yang bagus di kota ini. Iya dong Bu, makanya ibu itu jangan terus-terusan nyuruh aku balik ke desa dan kerja jadi petani. Orang nyatanya loh, aku bisa jadi sekretaris kantor yang sukses dan punya banyak uang. Iya nak, maafin ibu ya. Besok-besok ibu ndak akan nyuruh kamu balik ke desa dan jadi petani. Tapi kalau misalnya kamu sudah libur kerja, kamu bawa pulang ya nak. Ibu udah kangen banget soalnya. Iya Bu, nanti kalau udah libur aku pasti bakal langsung pulang kok. Ya udah ya Bu, kalau gitu aku tutup dulu teleponnya. Assalamualaikum. Tiba-tiba Pak Roni datang menghampiri Vida bersama dengan Dini. Vida, tadi teman kamu itu nyariin kamu di kos-kosan karena kamu tuh tadi lagi kerja motong dan nyiram tanaman. Jadi ya saya bawa sekalian aja ke sini. Kalau sekarang sudah selesai kan? Iya Pak, kalau sekarang saya udah selesai kok. Baguslah. Kalau gitu saya tuh pergi dulu ya. Nanti bagian gudang jangan lupa dikunci. Kalau kamu itu pas mau ngobrol-ngobrol sama teman-teman kamu di sini juga nggak apa-apa kok. Walah, iya ya Pak Roni. Ya ampun Din, kamu ngapain sih? Pakai nyariin aku segala. Ya, aku pengen ketemu aja gitu sama kamu. Sekalian aku mau lihat kamu itu beneran kerja nggak jadi sekretaris di suatu perusahaan yang terbesar di kota ini. Soalnya aku dikasih tahu sama orang tuaku. Ternyata ketika aku datengin, kamu lagi kerja sebagai tukang kebun di rumahnya Pak Darman. Hahaha. Ini konsepnya kamu udah bohong gitu sama ibu kamu. Padahal ya, ibu kamu itu udah ngerasa bangga banget loh nyeritain sama orang tua aku. Din, kamu tuh bisa gak sih gak usah ngurusin hidup orang? Suka-suka aku lah. Bilang aja kamu awalnya iri kan karena kamu denger aku jadi sekretaris kantor. Sampai kamu repot-repot loh datengin aku segala. Ya awalnya sih gitu, cuma sekarang mah aku gak iri sama sekali. Hahaha. Secara loh, kamu itu cuma jadi tukang kebun di rumah Pak Darman. Lucu banget deh. Padahal ya kamu itu dulunya sok-sokan ngomongin aku biar gak bohong sama orang tua aku. Ternyata kamu sekarang bohong sama ibu kamu lebih parah daripada aku. Aku tuh udah bilang Din, gak usah ikut campur urusan aku. Udahlah, mending sekarang kamu tuh pergi. Malam harinya, Duh, gimana nih? Si Dini udah tahu pekerjaan asliku. Kalau gini caranya, dia pasti cerita ke orang tuanya. Terus orang tuanya bakal cerita ke ibu. Gak boleh. Pokoknya ibu gak boleh sampai tahu kalau aku tuh cuma kerja sebagai tukang kebun di rumah Pak Darman di kota ini. Mana besok kan aku udah bilang ke ibu kalau aku bakal pulang ke desa. Duh, gimana nih? Aha, aku punya ide nih. Gimana kalau aku tetap pura-pura sukses dan juga kaya raya? Dan untuk meyakinkan hal itu, aku bakal nyewa mobil aja gak sih? Semoga aja deh ibu lebih percaya sama aku. Ya udah kalau gitu, aku langsung cari tempat sewa mobil mewah. Jadi aku harus korbanin tabunganku selama ini. Oke, gak apa-apa. Semuanya supaya ibu bisa percaya sama aku. Nah, aku dapet nih nomornya. Aku telepon deh. Halo, apa benar ini dengan Mas Radit sebagai penanggung jawab sewa mobil Kumal? iya mbak bener banget. Ada yang bisa saya bantu? Ini mbaknya berniat mau nyewa mobil kah? Iya mas, saya tuh pengen mas nyewa mobil yang biaya sewanya itu murah, tapi mobilnya itu kelihatan bener-bener mewah. Ada nggak ya mas? Tuh mbak, kalau mau kayak begitu sih nggak ada. Kalau mbaknya itu mau nyewa mobil yang bener-bener mewah, ya harga sewanya juga nggak bisa murah. Jadi gitu ya mas. Ya udah deh, saya nyewa mobil yang harganya standar aja. Kalau harganya standar itu masih kelihatan mewah kan ya mas? Aman mbak, mobil ini kita walaupun dengan harga yang standar itu sudah kelihatan mewah kok. Tapi ya tetap kalau itu mau yang mewah banget itu harga sewanya mahal. Ini pembayarannya secara langsung atau via transfer ya mas? Secara langsung aja ya mbak. Nanti mbaknya itu langsung datang ke tempat penyewaan mobil kami. Soalnya pembayaran via transfer lagi ada gangguan mbak di tempat kami. Walah iya ya mas, kalau begitu besok saya bakal langsung ke tempat penyewaan mobil tempat masnya. Akhirnya Vida pun menyewa sebuah mobil dengan harga sewa yang standar untuk dibawa pulang ke desa. Assalamualaikum, Vida pulang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nak, kamu sudah sampai. Loh, ibu kok kayak sedih gitu sih? Seharusnya ya ibu tuh senang Vida pulang. Lihat nih bu, Vida juga bawa mobil hasil dari kerja keras Vida di kota. Nak, sudahlah, jangan berpura-pura lagi.
Ibu tuh pengen kamu jujur. Kamu di kota itu cuma jadi tukang kebun, terus mobil ini juga hasil dari nyewa kan? Enggak Bu, itu semua bohong. Ibu tahu dari mana coba? Aku itu di kota kerja jadi sekretaris kantor di perusahaan terkenal. Dan ini mobil ya aku beli Bu, bukan nyewa. Duh ya ampun nak, kamu nih masih aja mau bohongin ibu. Nih ibu liatin video kamu ketika kerja jadi tukang kebun dan ketika kamu nyewa mobil ini. Loh, ibu dapat video ini dari mana Bu? Jangan-jangan si Dini itu ya yang ngirim video ini ke ibu. Tuh anak ada masalah apa sih? Kok kayaknya dendam banget sama aku? Iya nak, bener banget. Ini Dini yang ngirim ke ibu. Dia itu ndak salah nak. Dia itu baik loh. Cuma mau ngasih tahu ibu yang sebenarnya. Kamu juga, kenapa coba harus bohongin ibu sih nak? Dan kalau memang kamu itu susah dapat kerjaan di kota, ya udah nak, balik ke desa. Kamu bahkan sampai rela loh jadi tukang kebun dan nyewa mobil. Aku tuh nggak mau balik ke desa Bu. Aku masih pengen usaha nyari kerja di kota. Tapi kenapa nak, kamu harus pura-pura jadi sekretaris di perusahaan yang terkenal? Apalagi sampai nyewa mobil segala. Karena aku pengen tunjukin Bu, kalau aku tuh udah sukses di kota. Dan aku nggak mau Bu, ibu ngira aku nggak bisa dapat kerjaan di kota. Duh ya ampun nak, yang kamu lakukan itu salah. Tapi ibu juga merasa bersalah. Mungkin karena sikap ibu ini kamu jadi terpaksa berbohong dan pura-pura. Sudah, pokoknya kamu itu balikin sewaan mobil ini. Terus kamu berhenti bekerja jadi tukang kebun di kota. Kamu balik ke desa dan kerja bareng sama ibu ngurus sawah. Tapi Bu, sudah, tidak ada tapi-tapian. Ini keputusan ibu. Akhirnya Vida pun kembali ke desa dan mengurus sawah bersama ibunya.